Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kusno Fadila, NPM 2141156 dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perbankan dan jenis bank. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, sejarah bank, yang kedua, fungsi bank, yang ketiga, jenis-jenis bank. Pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sejarah perbankan di Indonesia. A. Kondisi sebelum deregulasi. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan. Ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Selanjutnya, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Judul kecil, faktor sebelum aturan perbankan dibuat, yaitu tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia atau bisa disebut KLBI. Pada bank-bank tertentu, bank banyak menanggung program pemerintah. Yang ketiga, instrumen pasar uang yang terbatas. Keempat, jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Yang terakhir, sulitnya pendirian bank baru. B. Kondisi sesudah deregulasi. Yang pertama, kebijakan deregulasi yang telah dilakukan. A. Paket 1 Januari 1983 yang berisi tentang 1. Penghapusan pagu kredit dan pembatas aktiva lain sebagai instrumen pengendali jumlah uang yang beredar atau JUB. Yang kedua, pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertentu. Ketiga, pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman kecuali untuk sektor-sektor tertentu. B. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBL. C. Bank Indonesia sejak tahun 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SPBU dan fasilitas diskonto oleh BI. Selanjutnya, C. Kondisi saat krisis ekonomi akhir tahun 1990-an. A. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. B. Sebagai besar bank dalam keadaan tidak sehat. C. Adanya spread negatif. D. Munculnya penggunaan peraturan perundang-undang yang baru. Jumlah bank selanjutnya yang E. Jumlah bank yang menurun. D. Kondisi terakhir. 1. Selesainya penyusutan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Munculnya API dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1997. Kedua, serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun. 3. Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa pemulihan atau awal masa pemulihan dari krisis ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Praktik perbankan yang lebih baik ini antara lain mengarah kepada manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik, struktur perbankan nasional yang lebih baik, dan penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten. Selanjutnya yang kedua, fungsi bank. 1. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi A. Simpanan giro, B. Simpanan deposito, C. Simpanan sertifikat
deposito, D. tabungan. Selanjutnya, topik ketiga yaitu jenis-jenis bank. Jenis bank yang pertama yaitu bank berdasarkan penyelenggaraannya, yaitu bank pemerintah, bank swasta asing, dan bank koperasi. Yang kedua, jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya. Yang pertama, persero atau perusahaan perseroan. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. Tiga, perusahaan daerah yang disebut DP atau Perusda. Yang keempat, koperasi. Jenis bank yang ketiga yaitu jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral, kedua bank umum, ketiga bank perkreditan rakyat. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.